Sudah 4 hari Polda Jawa Timur belum juga menetapkan tersangka dalam tragedi Kanjuruhan yang menyebabkan 131 orang meninggal dunia. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan saat ini Irwasum dan Propam Mabes Polri telah memeriksa 31 anggota Polri untuk mendalami dugaan pelanggaran kode etik. Sementara itu penyidik juga telah memeriksa 35 saksi baik internal maupun eksternal terkait adanya desakan masyarakat agar Polda Jatim dicopot dari jabatannya. Kadif Humas mengatakan pihaknya akan bekerja sesuai fakta hukum. Dan untuk membahas saat ini saya akan bergabung dengan jurnalis senior Nuim Hayat dari Melbourne, Australia. Assalamualaikum Bang Nuim, selamat siang waktu Melbourne Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Jakarta. Di Jakarta tetap jam 10 ya. Jam 10 benar Bang. Sekarang jam 2 ini. Siap. Sekarang di Melbourne udah jam 2, biasanya jam 1. Ini jam 2. Oh sudah jam 2, siap. Ada pergeseran waktu berarti ya Bang ya. Bang Nuim, kita di Indonesia, dunia persepak bolaan saat ini bisa dibilang sedang diterpa badai yang ya sangat menyedihkan dengan hilangnya 131 nyawa data terakhir akibat pertandingan sepak bola. Bang Nuim melihatnya seperti apa Bang? Ya, menyedihkan sekali. Ini kan tragedi kemanusiaan. Ini bukan hanya sepak bola. 131 dan termasuk di dalamnya ada anak-anak dan lain sebagainya. Ini orang mencari hiburan pada waktu itu, tetapi itu harus ditebus dengan nyawa. Ya kita tidak bisa mengatakan bahwa ya siapa yang bisa berabalkan bahwa itu akan terjadi, tapi itu terjadi. Nah masalahnya sekarang ini adalah, pertama menurut saya, kenapa stadion yang kapasitasnya 38.000 diisi dengan 42.000? Kabarnya dengan persetujuan, ada persetujuan pihak berwenang, boleh menjual tiket tambahan. Itu berbahaya sekali, over capacity, jadi melampaui batas aman. Kan stadion itu dibangun untuk 38.000, kenapa diisi dengan 42.000 orang? Ini harusnya menjadi pertimbangan di masa yang akan datang. Artinya kita selalu akan menuduk, kita parak aja. Kita bisa tabrak aja nih, nggak apa-apa. Itu orang terlalu hati-hati dan lain sebagainya. Kita kan bangsa besar, kita nggak bisa. Tidak maut itu tidak akan ya, kecelakaan namanya ya, musibah seperti itu tidak akan peduli dengan bangsa apapun, karena ini bukan hanya yang terjadi di Indonesia, pernah terjadi di mana-mana. Kita harusnya belajar dari kesalahan-kesalahan yang telah menelan begitu banyak korban jiwa, seperti yang suka disebutkan sekarang ini di Peru tahun berapa 64 berapa ratus 300 orang, lebih dari 300 tewas. Kemudian di Inggris tahun 89 di Hillsborough, itu pertandingan waktu itu antara Liverpool dengan Nottingham Forest, berapa yang meninggal 96 orang. Dan menariknya begini Bung Iswahyudi, itu yang terjadi di Inggris itu terjadi tahun 1989. Perkaranya baru selesai barangkali tahun lalu. Jadi diusut terus, diusut sampai pokoknya titik penghabisan. Kenapa itu bisa terjadi? Siapa yang bersalah? Mana pertanggungjawabannya dan lain sebagainya. Nah, jadi ada satu kesimpulan yang waktu itu kabarnya ditarik ya oleh pihak persepak bolaan di Australia, di Inggris bahwa kalau penonton ada yang berdiri itu lebih berbahaya daripada kalau semua penonton duduk. Nah, jadi artinya kita memikirkan apakah dalam hal ini untuk mencegah jangan sampai terulang musibah yang sangat mengharukan di Indonesia itu, apakah kita harus membangun stadion yang hanya untuk orang yang bisa duduk, bukan untuk ada orang yang bisa berdiri. Ini perlu penelitian. Seperti saya katakan tadi, yang terjadi di Hillsborough di Inggris itu dari tahun 1989, baru tahun lalu 2021 boleh dikatakan selesai. Karena terus-menerus diadakan penelitian dicari apa sebab-musabab sampai terjadi. Nah sekarang ini ada yang mengatakan bahwa itu dikenakan gas air mata. Ada yang mengatakan pintunya terlalu sempit dan ditutup, dan kemudian tangganya terlalu curam dan lain sebagainya. Ya ini semuanya harus kemudian dibicarakan, dipertimbangkan, dan ke masa depan ya kita harus melakukan perbaikan. Jangan menganggap hanya udah berlalu nasib dan lain. Tidak. Nasib itu memang betul, tapi kita bisa menjaga agar jangan sampai kita mengatakan karena nasib. Tapi kita mengatakan sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Kita melihat safety first.
Itu yang paling paling penting. Dan bisa dibilang update korban 131 orang meninggal dunia ini menjadikan Indonesia negara kedua setelah dalam sejumlah peristiwa terburuk dalam sejarah persepak bolaan dunia. Sebelumnya memang ada di Peru, tapi itu masih sudah tahun 64. Kemudian ada Ghana di tahun 2001 memang dengan jumlah korban jiwa 126. Setelah itu Inggris di Hillsborough, Inggris dengan 96. Dan seperti apa media di Australia melihat tragedi yang terjadi di Kanjuruhan ini, Bang Nuim? Ya, mereka melaporkannya dengan panjang lebar dan mengatakan ini yang barangkali menyedihkan bahwa kata mereka itu ada laporan-laporan kata wartawan ABC ketika melaporkan, yaitu Ann Barker, ya, seorang perempuan yang berkedudukan di Jakarta. Dia mengatakan ada laporan-laporan bahwa sayangnya persepak bolaan di Indonesia itu ada unsur-unsur mafia katanya, karena banyak yang bertaruh kabarnya. Bahwa itu sepak bola itu dijadikan juga sebagai ajang atau sarana perjudian. Jadi karena adanya pertaruhan seperti itu, orang-orang bertaruh, maka ada usaha-usaha katanya oleh mafia untuk mengatur dan lain sebagainya. Nah, ini yang bikin celaka. Nanti kalau orang percaya, jadi kekalahan misalnya Arema 2-3 dari Persebaya, wah ini udah diatur nih, ya itu orang jadi naik darah karena menganggap bahwa itu tidak fair, tidak cucing kata orang Medan, tidak bersih. Ini juga harus bisa diberantas karena beredar menurut media asing, media luar negeri, beredar isu bahwa pertandingan-pertandingan sepak bola di Indonesia itu dijadikan semacam ajang pertaruhan untuk ajang perjudian. Orang melakukan perjudian. Nah, di samping itu tentunya ada hal-hal yang dianggap sebagai kekurangan, seperti misalnya kenapa dilanggar ketentuan yang telah dibuat oleh Persatuan Sepak Bola Dunia, ya FIFA. Kenapa ini dilanggar? Karena tidak boleh menggunakan gas air mata dan lain sebagainya. Pada awalnya polisi mengatakan ya ini terjadi anarki. Ya saya pikir kalau anarki seperti itu saja tidaklah perlu sampai menggunakan gas air mata, ya, seperti yang pernah saya katakan dalam wawancara dengan sebuah instansi lain. Kenapa kalau di Eropa itu mereka menggunakan meriam air, karena kebetulan air yang dipakai itu biasanya air dingin, dan pertandingan-pertandingan di Eropa sepak bola itu biasanya banyak ya di musim dingin. Jadi kalau orang disemprot dengan air dingin itu memang dia menggigil sekali kedinginan. Jadi tapi tidak sampai mematikan seperti gas air mata yang sangat berbahaya. Saya melihat wartawati ABC mewawancarai salah seorang pemuda yang ikut terjebak dalam kekacau balauan di stadion itu. Saya melihat, aduh kasihan sekali. Biji matanya itu merah seperti biji saga begitu, disebabkan oleh gas air mata. Jadi polisi mengatakan telah terjadi anarki, katanya. Kita terpaksa menggunakan gas air mata. Ya, ini hal yang harus dipertanggungjawabkan. Karena kalau kita melihat apa yang terjadi di Hillsborough, itu banyak pertanggungjawaban itu dibebankan kepada kepolisian. Karena kepolisian yang dikatakan telah melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan terjadinya musibah yang menelan begitu banyak, hampir 100 orang korban jiwa. Bisa dibilang saat ini memang Panpel sedang diselidiki juga, sudah dicopot dari posisinya ketua Panpel di Stadion Kanjuruhan yang diduga memicu terjadinya tragedi dengan 131 orang meninggal dunia. Bisa dibilang karena sebelumnya Kapolres dari Malang sudah memberikan rekomendasi untuk menunda atau memundurkan jadwal pertandingan. Namun sepertinya ini kayak panitia penyelenggara ini mau untung banyak. Satu, karena jumlah tiket yang dijual dari 38 jumlah stadion penonton, namun dijual tiket sebanyak 42, dan alasan untuk tetap dengan jadwal yang malam hari itu karena memang ada kerjasama dengan stasiun televisi yang akan menyiarkan secara langsung. Sepertinya ada motif keuntungan yang dijaga sehingga rekomendasi dari pihak-pihak keamanan itu diabaikan. Bang Nuim, kalau di Australia sendiri aturan main dalam persepak bolaan dalam sebuah turnamen itu apakah
memang atau aparat keamanan memiliki otoritas yang cukup kuat untuk bisa menunda atau bahkan membatalkan sebuah pertandingan, Bang Nuim. Enggak, mereka hanya bisa mengusulkan, menganjurkan. Biasanya kalau mereka yang menganjurkan itu tentunya dengan pertimbangan yang sangat matang. Dan saya pikir kalau ada usul seperti itu atau anjuran seperti itu, tentu pihak berwenang olahraga akan sangat memperhatikan. Ya, kalau mereka merasa terpaksa, mereka bisa ke pengadilan, minta pengadilan untuk langsung membuat putusan misalnya sementara bahwa tapi begini Iswayudi, baru kira-kira 2 minggu yang lalu di Melbourne diselenggarakan pertandingan final sepak bola ala Australia yang bolanya lonjong, pemainnya seluruhnya dalam lapangan 38 orang karena satu tim terdiri dari 18 orang. Ya, itu bola dipegang, ditinju, disepak dan lain sebagainya, ada 4 yang golnya. Nah, itu yang menyaksikan di Melbourne itu dingin-dingin ya, yang menyaksikan 100.028 orang. 100.028 orang. Nggak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa yang terjadi. Ya, anak-anak muda lah saling ngeledekin begitu ada. Nah, beberapa waktu yang lalu ketika kompetisi ini masih berlangsung, kebetulan pertandingan diselenggarakan di Sydney, ada seorang pemain namanya Buddy Franklin ya, dan dia mencetak gol yang ke-1000. Begitu meluap-luapnya hasrat para pendukungnya, mereka masuk ke lapangan, ribuan masuk ke lapangan. Tapi sebentar selesai, tidak ada masalah yang menimbulkan kekhawatiran, atau menimbulkan musibah dan lain sebagainya. Jadi apa sebenarnya yang terjadi di Stadion Arema? Ini barangkali yang akan membuat orang banyak bertanya, apakah ini karena penonton kita kurang disiplin, atau sarana stadion kurang memadai, atau penjagaan keamanan juga belum mencapai maksimum, atau barangkali ya tindakan pengamanan terlalu keras yang seharusnya tidak digunakan, tetapi dalam tanda kutip seakan-akan terpaksa digunakan karena seperti yang dikatakan oleh seorang alat negara terjadi anarki dan lain sebagainya. Ini sebenarnya sangat tidak membantu, apalagi Iswayudi. Kita ini kan masih dalam keadaan shock mengetahui apa yang terjadi dengan Verdi Sambo ya, dengan apa yang terjadi dalam batang tubuh Polri dan lain sebagainya. Ini terjadi lagi hal yang seperti ini. Ini sama sekali tidak membantu. Barangkali memang ini merupakan waktu ya untuk bawas diri, untuk kemudian melihat sendiri ke dalam apa yang harus dibenahi, apa yang harus dijadikan semacam pelajaran dah untuk mencegah agar di masa depan ini tidak sampai terulang. Nah, kalau mereka bersikeras untuk menyelenggarakan pertandingan walaupun ada usul misalnya kenapa tidak dilakukan tindakan hukum, minta kepada pengadilan supaya pengadilan bisa mengeluarkan, itu biasanya pengadilan bisa mengeluarkan putusan sementara untuk mengatakan ya ini karena pertimbangan ini tidak boleh dilaksanakan. Nah, sudah habis. Itu kan ada dasar hukumnya kalau memang itu perlu dilakukan. Nah, saat ini kan pemerintah sepertinya ingin mencari tahu untuk menjadi pembelajaran buat pemerintah atau buat organisasi olahraga Indonesia untuk mengantisipasi peristiwa serupa terulang dengan membentuk namanya tim gabungan independen pencari fakta di Kanjuruhan. Nah, yang terdiri memang saat ini ada dari jurnalis, ada dari praktisi sepak bola, kemudian ada dari sejumlah pengamat sepak bola dan orang-orang yang dianggap mampu untuk mencari tahu dan kemudian memberikan rekomendasi kepada pemerintah, kepada PSSI untuk mencegah terjadi kejadian serupa. Bang Nuim, apakah ini cukup menurut Bang Nuim untuk mencegah hal-hal seperti ini kembali terjadi di dunia olahraga Indonesia? Ya, pertama TGF ini, tim gabungan pencari fakta ini harus bekerja secara jujur. Itu penting, ya, itu penting sekali. Jangan dipengaruhi, jangan bisa dipengaruhi oleh siapapun. Nanti tentunya kesimpulan yang diambil itu dijadikan semacam pedoman ya, untuk ditindaklanjuti di masa depan. Karena begini, coba Iswayu dibayangkan, apa yang terjadi, kembali lagi kita bandingkan, dan perbandingan itu
tidak selamanya menjijikkan ya, tidak selamanya jelek. Yep. Kita bandingkan dengan apa yang terjadi di Hillsborough. Nah, di Hillsborough itu ada pandangan bahwa yang menyebabkan sampai terjadi musibah begitu besar adalah karena kesalahan seorang, aku tidak salah, inspektur polisi yang membuka pagar, memberikan kesempatan kepada penonton-penonton yang tidak punya tiket dan lain sebagainya untuk masuk. Nah, itu menimbulkan apa? Menimbulkan kapasitas yang berlebihan seperti yang terjadi di pertandingan Arema dengan Persebaya. Jadi karena itu terjadi dan akhirnya polisi juga dituduh telah melakukan ya mereka barangkali mengerjai laporan gitu. Laporan yang sesungguhnya mereka kerjain sehingga seakan-akan polisi tidak bersalah sama sekali. Akhirnya apa? Ya, polisi memberikan ganti rugi berapa puluh juta pound sterling ganti rugi kepada mereka yang cedera, dan kira-kira 600 orang yang cedera, kepada sanak keluarga dari para korban yang tewas dan lain sebagainya. Jadi ini sebagai suatu pelajaran ya untuk polisi agar berhati-hati ketika mengambil tindakan pengamanan dalam sesuatu pertandingan sepak bola. Itu hampir 20, kalau tidak salah hampir 20 juta pound sterling. Polisi harus mengeluarkan duit untuk menyantuni para supporter yang cedera di dalam kerusuhan atau dalam musibah tersebut, dan juga kepada sanak keluarga dari mendiang dari mereka yang tewas dalam kejadian itu. Jadi apa yang terjadi nanti adalah bahwa tidak boleh ada satu upaya untuk mempengaruhi atau menggiring ini tim gabungan pencari fakta ini. Ini penting dan harus ditentukan orang-orang yang memang punya kompetensi, yang punya kecakapan, punya kemampuan, keterampilan untuk melakukan suatu penelitian seperti ini dan kemudian disimpulkan dalam suatu pedoman untuk di masa depan. Ini penting sekali karena kita tahu olahraga sepak bola di Indonesia itu luar biasa populernya. Kadang-kadang banyak orang yang bertanya, kok orang Indonesia itu tahan begadang untuk menyaksikan pertandingan sepak bola di Eropa padahal tidak ada tim Indonesia yang ikut. Ya itulah, karena kita bisa menikmati permainan sepak bola itu biarpun tidak ada tim Garuda yang ikut. Tapi kita melihat pertandingan antara dua klub atau dua tim nasional itu mendatangkan kegembiraan karena kita sudah begitu jatuh cinta, sudah terlanjur jatuh cinta pada sepak bola. Dan menariknya, kemarin kalau tidak salah dalam pertandingan di Jerman kalau tidak salah, itu Bayern Munich penonton-penonton katanya membawa spanduk-spanduk yang mengatakan turut berduka cita dengan apa yang terjadi dalam pertandingan Arema dengan Persebaya. Jadi kita melihat di sini ada solidaritas internasional, solidaritas universal dalam persoalan sepak bola ini. Nah, Bang Nuim, yang menarik adalah dalam sejumlah pertandingan olahraga yang bisa dibilang favorit atau yang jadi perhatian seperti sepak bola, futsal, basket, itu kan melibatkan penonton yang jumlahnya lumayan banyak. Nah, namun dan dalam untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal itu pasti panitia penyelenggara di dunia olahraga itu melibatkan aparat keamanan. Tapi apakah memang seharusnya ada evaluasi bahwa memang kalau di ini kan di dunia yang berbeda, yang satu keamanan, yang satu sebenarnya lebih fokus ke olahraganya. Apakah memang dari dunia olahraganya juga harus memberikan pelatihan tersendiri kepada aparat keamanan untuk bisa mencegah hal-hal yang bisa dibilang tidak kita inginkan itu terjadi, Bang Nuim? Iya, tidak perlu sebenarnya, karena aparat keamanan itu kan sudah terlatih. Coba Iswayu diperhatikan. Kalau ada misalnya tayangan televisi mengenai pertandingan sepak bola di luar negeri ya, ini kita bikin percontohan. Itu perhatikan polisinya. Polisinya itu melihat ke penonton, dia bukan melihat pertandingan. Dia membelakangi pertandingan. Karena dia melihat penonton, dia melihat apa kalau ada bisa langsung dicegah. Misalnya ada kemungkinan terjadi. Misalnya begini, baru-baru ini di Sydney diselenggarakan pertandingan final semacam kejuaraan nasional begitu sepak bola. Nah, di antara ini yang bertanding itu adalah klub dari masyarakat keturunan Kroasia.
dari dulu yang bekas Yugoslavia itu kan ada Kroasia, Bosnia, Serbia, Montenegro. Nah, dari Kroasia. Nah, Kroasia ini ketika dalam Perang Dunia Kedua itu sangat sangat indahoi dengan Nazi. Mereka itu sangat nggak tahu kenapa suka dengan Nazi dan lain sebagainya. Nah, dalam pertandingan beberapa hari yang lalu di Sydney itu ada beberapa penonton. Coba dibayangkan ini, jadi Iswahyu dibayangkan ada beberapa penonton memberikan salut, yaitu macam penghormatan Nazi. Semacam Heil Hitler, kan bagi saya begitu. Itu tangan dilempangkan, jadi bukan tadi seperti kita katakan beri hormat seperti kita, yaitu tangan di kening, bukan. Tapi tangan dijulurkan ke depan begitu, pada sisi 30 derajat barangkali. Itu adalah khas penghormatan Nazi. Dan itu tidak diperkenankan, karena Nazi itu kejamnya sangat luar biasa. Ya, di samping 6 juta orang Yahudi katanya tewas, ya dibunuh, banyak juga orang-orang lain yang non-Yahudi juga mati. Jadi itu dilakukan oleh ada penonton, dan dia ketangkap. Dari begitu banyak penonton, dari ribuan penonton, dia tertangkap. Dan dia dilarang seumur hidup untuk menonton sepak bola. Entah bagaimana nanti mereka bisa melakukannya. Itu juga terjadi di Inggris, bisa terjadi di Spanyol. Apabila ada penonton yang mengucapkan kata-kata yang dianggap rasis. Karena kan pemain-pemain sepak bola di Eropa itu banyak juga yang orang-orang dari Afrika kan. Yang kulit hitam dan lain sebagainya. Dan itu selalu diejek, seakan-akan mereka dianggap sebagai monyet, sebagai itu. Itu kalau kedapatan, dan itu bisa tertangkap. Kita herannya itu, bagaimana mereka dari puluhan ribu penonton, mereka bisa tangkap, kamu tidak bisa lagi, seumur hidup tidak lagi boleh menonton sepak bola. Bayangkan, ini sepak bola ini kan lain, nonton di stadion dengan nonton di televisi, berbeda sekali suasananya kan. Kalau kita di stadion itu, ya kita terbawalah oleh arus suasana yang sangat luar biasa, ikut gembira. Dulu saya di BBC itu memang tugas untuk meliput sepak bola. Jadi, dan sepak bola itu banyak di pertandingannya, kalau musim dingin itu kadang-kadang pada malam hari. Jadi dingin sekali. Ada seorang kawan saya dari Kedutaan Besar Republik Indonesia yang menanyakan, kamu kok begitu getol sih nonton sepak bola? Saya bilang, saya suka sepak bola dan kebetulan itu tugas saya. Lalu dia mengatakan, boleh ikut nggak? Saya minta dari kantor saya, dari BBC waktu itu dapat 2 tiket, saya bawa dia. Malam-malam pertandingan bulan Februari jam 7 malam. Dinginnya bukan main. Ya. Dan dia baru barangkali 10 menit, saya lihat bibirnya sudah mulai biru, beku. Lalu saya bawa dia keluar, saya tinggalkan dia di kafe supaya minum teh. Habis itu dia bertanya kepada saya, kamu kenapa? Katanya, kok bisa tahan nonton begitu dingin? Saya katakan, karena saya terbawa gitu, saya ikut merasakan geloranya itu sepak bola. Dia bukan seorang peminat sepak bola, walaupun dia orang Indonesia. Jadi dia tidak seperti saya, dan dia kedinginan hampir beku. Nah, saya tidak kedinginan, karena seperti penonton-penonton lain, kita ikut gembira, ikut sedih, dan ya itu sepak bola itu memang begitu. Tapi kadang-kadang ada yang terlanjur mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh, misalnya rasisme, mengata-ngatai seorang pemain karena warna kulitnya berbeda, dan itu bisa dipantau dan itu tertangkap seperti yang terjadi di Sydney kira-kira 2 minggu yang lalu. Ketangkap dia memberikan salut itu, memberikan hormat salam secara Nazi. Ya, salam Nazi itu langsung ditangkap, dibawa, seumur hidup tidak boleh lagi nonton. Nah, ini menunjukkan kehati-hatian, ya, bagaimana cermatnya, bagaimana jelinya, kalau mau dipakai istilah itu, aparat keamanan itu dalam menjaga keamanan, mencegah itu, pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan. Jadi kalau kita lihat pertandingan itu di Australia itu kita lihat polisi itu membelakangi pertandingan, dia menghadap penonton untuk melihat kalau ada bibit-bibit bakal terjadi sesuatu kerusuhan, kegaduhan dan lain sebagainya, itu bisa dicegah. Itu bisa dicegah pada awalnya supaya tidak menyebar kemana-mana. Jadi ini juga harus barangkali menjadi perhatian. Ya. Seperti saya katakan, baru 2 minggu, tidak sampai 2 minggu yang lalu di Sydney, ketangkap itu dari ribuan penonton, satu anak muda ditangkap karena dia memberikan salam atau salut itu dengan cara Nazi. Itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini, bahwa itu bisa ditengarai sebenarnya dengan kalau
melihat. Tapi polisinya kalau ditugaskan jangan membelakangi penonton karena mau melihat pertandingan, tetapi membelakangi pertandingan untuk bisa memantau para penonton. Iya. Kita berharap tragedi yang terjadi di Kanjuruhan ini tidak terulang lagi, karena biar gimana dalam dunia olahraga itu ada hal-hal yang terpendam seperti sportivitas, kemudian saling menghargai, kemudian antusiasme ini yang seharusnya tercermin dengan perilaku kita ketika kita menonton peristiwa olahraga. Kita bisa sportif, tidak harus tim yang kita dukung menang, dan kalau kalah pun kita sportif, bahwa itu merupakan hal yang biasa dalam sebuah pertandingan. Bukan begitu, Bang Nuim? Ya, ini kan orang Melayu mengatakan, menang kalah itu adat permainan. Permainan itu ada menang, ada kalah. Nah, orang Inggris mengatakan lebih baik bermain dengan baik dan kalah daripada bermain dengan jelek dan menang. Jadi sportivitas itu penting, ya. Nah, di sini saya ingin katakan, kenapa kalau kalah mesti melakukan kerusuhan? Tidak kan? Lihat itu petinju, 2 petinju. Salaman. Habis salaman baku hantam. Habis itu salaman lagi. Ya udah begitu, selesai. Kan itu selesai di atas gelanggang. Sebelum berbaku hantam salaman, setelah berbaku hantam salaman, selesai. Itu sebagai satu contoh, ya, sebagai satu contoh bagaimana sportivitas dalam olahraga itu memang pentingnya sangat luar biasa. Kenapa? Karena sportivitas itulah mendidik jiwa kita menjadi orang yang bisa menerima kekalahan dengan satria. Itu penting dalam segala hal. Apakah itu dalam pemilihan ini, pemilihan itu. Tidak jadi soal kita menerima karena sudah selesai. Sudah ditentukan oleh hasilnya. Ya sudah kalah. Menang kalah itu adat permainan. Ya memang bisa menggerutu ya sampai kapanpun, tapi sebatas hanya menggerutu dengan kata-kata, bukan dengan perbuatan yang bisa anarkis. Jadi misalnya, kita tahu dalam tahun 1966, itu piala, waktu itu bukan piala dunia, namanya masih piala Jules Rimet. Itu diselenggarakan di Inggris. Nah, dalam final, England mengalahkan Jerman 4-2, ya. Itulah satu-satunya pertandingan di mana ada seorang pemain yang mencetak hat-trick 3 gol, yaitu Jeff Hurst. Jadi dari 4-2 itu, dari 4 gol England itu 3. Nah, salah satu gol itu dikatakan dari segi ilmu fisika tidak mungkin bola itu melewati garis gawang ketika Inggris melakukan tendangan itu, seorang pemain Inggris. Tapi wasit dibantu oleh penjaga hakim garis mengatakan bahwa gol telah terjadi. Maka diterima, dan akhirnya England menang, Jerman menggerutu. Sampai sekarang itu masih dibicarakan, tapi tidak terjadi kerusuhan. Betul. Ya bicaralah, beradu argumentasi dengan ilmu pengetahuan, pakai ilmu fisika, pakai ini, silakan, nggak ada masalahnya. Tapi jangan sampai berbaku hantam, jangan sampai terjadi seperti yang terjadi di dalam pertandingan Arema dengan Persebaya. Siap, Bang Nuim, bisa dibilang saat ini tim pencari fakta terus menginvestigasi atau mencari tahu potensi atau hal-hal yang memicu sebenarnya, karena memang agak mengejutkan dari fakta yang dimunculkan oleh Komnas HAM kemarin bahwa sejumlah korban itu memang sepertinya meninggal dunia akibat gas air mata. Bang Nuim melihat ini, memang penggunaan gas air mata itu kan sebenarnya memang sudah dan tidak boleh digunakan pada saat pertandingan olahraga. Namun kepolisian pada saat itu menjawab bahwa penggunaan gas air mata dilakukan karena penonton sudah mengarah ke anarkistis. Bang Nuim, seperti apa pendapatnya, Bang? Itu dia saya katakan, anarkis itu bagaimana? Ini kan orang bukan unjuk rasa yang kemudian dengan kekerasan dan lain sebagainya. Ini orang bertaburan sebenarnya untuk mencari keselamatan. Kalau bisa dibayangkan mereka itu turun lepas mencari keselamatan, dan kemudian jadi barangkali bisa dipikirkan juga. Begini, saya pernah membaca suatu laporan ya tentang latihan bagaimana menyelamatkan diri dari sebuah gedung apabila terjadi misalnya
kebakaran. Itu kita tidak pernah membayangkan bahwa pintu itu punya masalahnya tersendiri, bahwa pintu itu harusnya buka keluar, jangan buka ke dalam. Karena ketika orang dalam keadaan panik ingin keluar dan dia mau membuka pintu, tapi pintu itu tidak bisa didorong tapi mesti ditarik. Sementara itu orang-orang lain yang panik sudah berhimpit-himpitan, pintu tidak bisa terbuka akhirnya. Itu bisa menimbulkan misalnya cedera atau bahkan kematian. Jadi hal-hal kecil seperti ini. Nah, dikatakan stadion itu pintunya hanya bisa 2 orang yang lewat. Tidak apa 2 orang. Kalau 2 orang itu bisa lari dengan cepat dan memang bisa terbuka dengan itu tidak menjadi persoalan. Tapi apakah pintunya buka keluar atau harus ditolak, ya, didorong atau harus ditarik? Itu juga harus barangkali dilihat dan diperhatikan hal-hal seperti itu. Nah, ada satu hal lagi yang saya anggap ya untuk orang kita itu kepercayaan yang sebenarnya mungkin hanya merupakan tahyul. Yaitu saya beberapa kali pernah meliput jadi Indonesia unjuk rasa dan lain sebagainya. Itu mereka yang akan melakukan unjuk rasa itu mengatakan kepada saya bilang, apa itu di bawah mata? Oh, ini odol gigi, Pak. Pepsodent. Kenapa? Iya, Ya nanti odol. kalau ada gas air mata dia nggak mempan ini. Nggak mempan kalau ada odol gigi di bawah mata ini, kita usapkan di muka kita, katanya di bawah mata, itu nanti kalau gas air matanya nggak mempan. Dan saya pikir, kok saya belum pernah dengar ini ya. Ini kan suatu penemuan yang sangat luar biasa. Itu hanya tahyul, itu bohong. Tapi dia nanti mendapatkan keberanian yang melampaui batas untuk berhadapan dengan alat negara karena dia menganggap bahwa dia tidak akan mempan kalaupun ditembak dengan gas air mata. Jadi ada hal-hal yang juga barangkali penonton pun harus diberikan semacam pencerahan. Jadi bukan hanya pihak organisasi sepak bola, pihak keamanan dan sebagainya, tapi penonton juga barangkali perlu mendapatkan pencerahan-pencerahan seperti ini. Tidak mempercayai hal-hal seperti itu. Dan tentunya juga diberikan masukan kepada mereka bahwa menyaksikan pertandingan itu adalah suatu hiburan. Jangan dirusak. Sebab nanti ini dampaknya hiburan itu bisa terhenti. Jadi kalau mereka ingin agar terus mendapatkan hiburan, ya mereka harus tertib. Tidak perlu melakukan kerusuhan, protes yang tidak masuk di akal. Kalaupun memang ingin protes, ya besok tulis surat ke surat kabar. Tapi begini, Iswahyudi, saya memang melihat penonton kita kadang-kadang memang orang Inggris suka mengatakan, dan saya sering bertengkar ini sama orang Inggris juga. Mereka mengatakan, oh kamu orang Indonesia, artinya orang Melayu itu cepat sekali mengamuk katanya. Running amok, AMOK itu diambil dari perkataan mengamuk katanya. Kalian cepat sekali naik darah, mengamuk dan sebagainya. Saya bilang tidak juga, karena dalam bahasa Inggris juga ada perkataan yang mirip dengan mengamuk dan lain sebagainya. Nah, kami itu tidak cepat mengamuk, hanya memang karena kita di tempat yang panas dan lain sebagainya, kadang-kadang cepat terpancing emosi kita. Nah, ini bagaimana? Cara mengendalikan emosi ini hanya sebatas emosi, jangan sampai emosi itu menjadi pencetus perbuatan yang sudah kalap dan lain sebagainya, yang sama sekali tidak bisa diterima. Ini adalah hal-hal yang barangkali penonton pun harus diberi semacam pencerahan supaya mereka bisa menahan diri. Karena saya ingat pada suatu kali saya harus membuat laporan pandangan mata pertandingan tim Garuda PSSI melawan tim nasional Australia di Melbourne. Jadi entah bagaimana waktu itu PSSI banyak kebobolan dan saya dalam laporan pandangan mata waktu itu secara spontan mengatakan sayang bahwa lini pertahanan PSSI ini seperti jala atau jaring seorang nelayan begitu karena banyak lubangnya. Itu beberapa waktu kemudian di beberapa majalah di koran ada tulisan kalau saya di sana tuh saya bunuh itu di Hayat berkata. Nah itu sampai hal-hal yang seperti begitu. Padahal kan kita hanya membuat satu laporan pandangan mata yang dengan spontanitas pada waktu itu memang kelihatan bahwa ya tim Australia mainnya lebih baik dari tim Garuda. Ya kita menjelaskan kepada pendengar apa yang kita lihat sebagai seorang reporter radio. Tapi begitu ada tulisan saya mau dianiaya dan lain sebagainya. Barangkali hal-hal yang ya kita harus bisa menahan diri, kita harus lebih dewasa lah dalam hal ini. Betul. Nah, tragedi Kanjuruhan sepertinya juga akan membuat
Indonesia dihukum, bisa dibilang kan tahun 2023 Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U23. Yang sepertinya tragedi Kanjuruhan ini akan membuat PSSI atau maaf FIFA ini akan memberikan atau tidak akan memberikan izin Indonesia sebagai tuan rumah. Bang Nuim melihat ini, ya bisa dibilang ini kan adanya Piala Dunia U20 di Indonesia ini akan sangat mampu menghidupkan perekonomian di Indonesia. Ini dampaknya sebenarnya tidak hanya kepada persepakbolaan Indonesia sendiri, namun juga bisa dibilang perekonomian juga akan terdampak secara keseluruhan, Bang Nuim. Bang Nuim seperti apa tanggapannya? Iya, tapi saya pikir mungkin FIFA ya, kalaupun nanti dikatakan oke, Indonesia boleh menjadi tuan rumah, tapi dengan syarat. Saya pikir mungkin FIFA akan mengatakan, pertama, sebuah pertandingan harus dilangsungkan dalam stadion di mana semua penonton harus duduk. Ini tanpa kita sadari ternyata bahwa penonton yang duduk itu lebih kecil, lebih tipis kemungkinannya untuk melakukan huru hara dari penonton yang berdiri. Karena kadang-kadang kalau kita dalam berdiri itu kan kita gembira atau terbawa emosi, tersentuh ke sana, tersentuh itu bisa menimbulkan. Jadi saya pikir salah satu di antaranya adalah bahwa pertandingan-pertandingan harus diselenggarakan di stadion-stadion yang semua penontonnya harus duduk, tidak boleh berdiri. Itu mungkin satu di antaranya. Kedua, bahwa aparat keamanan yang akan ditugaskan untuk menjaga keamanan dalam setiap pertandingan, karena ini akan menyangkut tim-tim luar negeri kan. Jadi tanggung jawabnya pada FIFA ini juga besar juga. Mungkin harus adalah mereka yang memang sudah terlatih. Ya, tidak lagi menggunakan gas air mata, mungkin menggunakan ya meriam air dan lain sebagainya. Memang kedengarannya serem ya, meriam air. Tapi yang disemprotkan itu hanya air, memang deras sekali dan bisa membuat seseorang terjatuh dan lain sebagainya, tapi tidak seberbahaya seperti gas air mata. Jadi saya pikir dengan beberapa syarat, ya seperti Iswayu dikatakan, ini kan ada dampak ekonominya juga nanti kan cukup besar ya, terutama untuk perekonomian rakyat dan lain sebagainya, karena orang datang untuk menonton, belanja dan sebagainya. Nah ini saya pikir syarat-syarat yang akan dikemukakan oleh FIFA, karena mereka juga tentunya akan menantikan hasil dari penelitian dilakukan oleh tim gabungan pencari fakta ini. Mereka melihat di mana kelemahan-kelemahan yang telah menyebabkan terjadinya malapetaka seperti yang terjadi dalam pertandingan Arema dengan Persebaya. Saya pikir di antaranya itu adalah bahwa stadion harus memenuhi syarat, dalam artian kalau di Inggris kabarnya sekarang ini setiap pertandingan dalam divisi 1 Premier dan divisi 2 itu harus semua penonton harus duduk, tidak boleh berdiri. Jadi kenapa ada kesimpulan seperti itu? Tentunya mereka sudah mendalami semua ini dan mereka sampai kepada suatu kesimpulan bahwa penonton yang duduk, seperti saya katakan tadi, itu lebih tipis kemungkinannya akan melakukan keonaran, akan melakukan anarkisme dan lain sebagainya dari penonton yang berdiri. Bang, seperti apa di akhir dialog kita hari ini, Abang Nuim bisa memberi himbauan untuk pecinta olahraga, pecinta sepak bola di Indonesia untuk menjadi kontemplasi sendiri buat kita di Indonesia, Bang Nuim? Ini yang kita ketahui, bahwa mutu permainan sepak bola tim Garuda belakangan ini sudah jauh lebih baik dari masa-masa sebelumnya. Dan sayang kalau ini sampai dicemari oleh apa yang terjadi di Malang baru-baru ini. Jadi kita ingin bahwa tim Garuda itu akan bisa jaya, dan sekarang ini sudah kelihatan gejala-gejala, tanda-tandanya sudah mulai baik permainannya bagus dan lain sebagainya. Kita juga ikut menikmati dan kagum. Jadi sayang kalau sampai Indonesia misalnya di skor tidak boleh ikut itu, jangan. Ini kesempatan bagi kita untuk terus mengembangkan diri kita sebagai sebuah tim dari sebuah negara yang begitu dalam tanda kutip gila sepak bola, mania sepak bola, candu sepak bola. Ya, terima kasih Bang Nuim atas masukannya, dan kita berdoa peristiwa yang terjadi di Kanjuruhan membuat kita terbuka matanya, terbuka sikapnya untuk menyikapi apa itu kekalahan, apa itu kemenangan, dan tidak terulang lagi peristiwa-peristiwa yang memilukan seperti ini. Bang Nuim, terima kasih atas informasinya ke kita.